الحمد لله على نعمه المتواترة ومننه الغامرة وآياته المتكاثرة والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرة وأصحابه أنجم الظاهرة. أما بعد، أيها الحاضرين والحاضرات الصائمين والصائمات, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus, ketua, penasihat Masjid Al-Muhajirin. Demikian halnya jemaah yang hadir pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat. Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Allah berikan hidayah dan taufik untuk dapat mengisi bagian umur kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini suatu yang luar biasa. Entah ini karena masih awal atau memang hati kita sudah tergerak untuk melakukan atau mengisi dari ibadah-ibadah daripada bulan Ramadan ini, sehingga jamaahnya masih ramai. Ya, ini alhamdulillahnya semua masjid di Pontianak ramai ini. Tidak tahulah pertengahan nanti atau di penghujung, tapi kita berharap mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita selain nikmat iman, Islam, umur panjang, sehat walafiat, adalah nikmat ketika kita masih dikehendaki untuk bertemu dengan Ramadan. Ini kenikmatan besar yang seringkali kita anggap biasa. Kenikmatan besar yang kita anggap bahkan wal'iyadzubillah nikmat kecil. Padahal di antara sekian kenikmatan besar itu ketika kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Bagaimana tidak besar? Karena pertemuan kita dengan Ramadan ini adalah pertemuan yang di dalamnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang luar biasa. Di antara sekian banyak anugerah yang Allah berikan, di mana orang yang bertemu dengan Ramadan Allah ampunkan dosanya. Sehingga dalam hadis sahih dikatakan, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna izajtunibatil kabair. Antara salat 5 waktu, antara maghrib dan isya, isya dan subuh, subuh dan zuhur, zuhur ke asar, wal jum'ah ilal jum'ah, dan antara salat Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan antara Ramadan kemarin dengan Ramadan ini. Maka pertemuan ibadah-ibadah tadi, kata Nabi, mukaffirat, sebagai pelebur daripada dosa-dosa kita. Izajtunibatil kabair. Dalam hadis ini di akhir ditutup dengan apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan sengaja, yang tak sengaja, maka dengan dipertemukan kita dengan bulan Ramadan ini, tanpa kita sadari dosa itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hal yang paling kita bahagiakan. Lebih-lebih kalau kita berada di akhirat kelak nanti.
Tidak ada yang kita harapkan selain pahala dari amal yang kita lakukan di dunia, kecuali di antaranya kita berharap kelak nanti dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ampunan ini jauh lebih kita butuhkan kelak nanti ketimbang amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita terkadang tak cukup untuk mengcover kemaksiatan, kesalahan, kekurangan kita dalam dunia. Maka yang kita butuhkan yang terbesar adalah maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah sudah mengampunkan, selesai. Tapi kalau Allah tidak mengampunkan, walaupun mohon maaf amal kita banyak, tapi seiring dengan amal yang banyak kita juga punya perbuatan-perbuatan yang bahkan bisa menghabiskan dari pahala amal kita. Kita kelak nanti bisa jadi orang yang dikatakan Rasulullah sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Maka ada satu hadis Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada para sahabatnya, atadrun manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Sahabat menjawab, qalu al-muflis fina man la dirhama wala mata'. Wahai Rasulullah, orang yang muflis bagi kami adalah orang yang tak punya duit, orang yang tak punya harta benda, itulah orang muflis. Tapi yang dikehendaki Rasulullah bukan jawaban itu, bukan materi dunia yang menjadi pertimbangan seorang itu bangkrut atau tidak. Karena ketika Rasulullah menjawab dengan materi dunia, justru Rasulullah SAW mengatakan dan menjelaskan yang dimaksud dengan muflis, bangkrut itu, kata Rasulullah, al-muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin. Orang yang muflis dari golongan umatku kelak nanti, mereka yang bangkrut itu, kata Rasulullah, bukan mereka yang kembali kepada Allah tak ada amal, bukan. Mereka yang kembali kepada Allah justru dengan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya. Banyak amal yang dilakukan. Tapi kata Rasulullah, seiring dengan amal-amal tadi yang dia lakukan yang memang mendatangkan pahala, tapi juga tanpa dia sadari bahwa dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghabiskan bahkan pahalanya. Apa kata Rasulullah? Waqad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Kata Rasulullah, di samping amalnya banyak, salatnya banyak, tahajudnya banyak, Qur'annya banyak, tapi juga dia masih rajin. Apa yang dia lakukan? Syatama hadza, suka mencaci maki orang. Wa qadzafa hadza, suka menuduh orang. Kalau kerennya sekarang nih, suka buat berita hoax. Suka nuduh orang, suka menuduh orang yang tak dikerjakan orang, membuat fitnah. Wa daraba hadza, dia juga pernah menzalimi orang, memukul orang. Wa akala mala hadza, pernah makan harta orang. Wa safaka dama hadza, dan terakhir kata Rasulullah, dia juga pernah menumpahkan darah orang alias membunuh orang. Membunuh orang itu tidak harus dengan tangan, tapi terkadang bisa dengan uang. Ada satu ungkapan penyair mengatakan, innad dananir wad darahim fil amakin kulliha taksur rijalu mahabatan wa jalala wa hiya silah liman arada qitala wa hiya lisan liman arada fasaha. Duit itu, kekayaan itu diibaratkan oleh ulama sebagaimana halnya mahkota, kekuatan, power. Sehingga dengan duit itu taksur rijalu mahabatan wa jalala, menjadikan orang itu kemudian punya kemampuan, punya kekuatan. Wahiyas silah liman arada qitala, uang itu bisa jadi senjata bagi orang yang ingin membunuh. Orang kaya kalau nak bunuh tak perlu bawa
celurit. Cukup diteleponnya, ditransfernya jadi. Wahyan lisanu liman arada fasah. Kata ulama, kekayaan dunia itu juga diibaratkan seperti lisan. Kalau orang ingin fasih, didengar omongannya, kaya. Orang model kita ni walaupun ustaz, teriak-teriak sampai timbul kat leher kata orang Pontianak, tak didengar orang. Orang kaya batuknya ya orang tahu. Tahu dia. Itu batuk marah, batuk itu tahu. Model kita ni tak usahkan batuk kering tak ngaruh orang. Sian pula kata orang. Sian ni. Orang kaya tak ada orang sian, sibuk orang. Begitu. Jadi itulah kata Rasulullah orang yang muflis. Jadi bukan mereka yang muflis nanti tak bawa amal, bukan. Bawa amal, tapi juga kesalahan banyak. Maka oleh karena itu ampunan Allah itu penting bagi kita. Ampunan Allah itu besar bagi kita. Karena kalau nak mengandalkan amal kita saja, khawatir tadi yang dikatakan Rasulullah masuk dari golongan muflis. Bagaimana kok bisa bangkrut? Bukankah dia menghadap Allah membawa pahala salat, zakat, haji? Kenapa dikatakan bangkrut? Kata Rasulullah, kebaikan atau pahala dari ibadahnya itu akan dibayarkan kepada orang yang pernah dia sakiti, akan dibayarkan kepada orang yang pernah dia makan hartanya, akan dibayarkan kepada orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Jadi kebaikan pahala kita ni hanya untuk membayar kesalahan-kesalahan kita. Tidak sampai di situ kata Rasulullah. Faida faniyat hasanatuh. Kalau kebaikan orang tadi sudah habis untuk membayar kesalahannya, sementara kesalahannya masih banyak, maka akan diambil kesalahan orang-orang yang pernah dia makan hartanya, orang yang pernah dia tuduh, orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Untuk apa? Dilimpahkan kepada dia. Kebaikan kita sudah habis, tak mampu untuk membayar keburukan dia yang dilimpahkan kepada kita. Kata Rasulullah, kalau sudah keburukan orang yang ditimpakan kepada kita sementara amal kita sudah habis, faquzifa finnar, maka kita akan dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Dari sini baru kita tahu ternyata maghfirah Allah jauh lebih besar daripada amal kita. Tapi bukan berarti nanti lalu tak beramal. Karena maghfirah Allah itu baru akan datang dengan amal kita. Jangan mentang-mentang aku tak tarawih ke? Tak ada, nunggu maghfirah ya. Tak bakalan datang maghfirah, azab ia turun. Karena maghfirah Allah itu baru Allah berikan ketika kita beramal. Amal saleh kita itulah yang kemudian mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disalahi makna ini. Saya katakan bahwa maghfirah Allah lebih besar yang kita harapkan daripada amal. Artinya amal kita belum tentu dapat menyelamatkan kita. Kan khawatir tadi kita juga punya kesalahan banyak. Siapa di antara kita yang tak punya salah? Mau kiai, mau ustaz, semua orang bergelimang dalam kesalahan. Tapi yang kita harapkan itu tadi, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan pertemuan kita dengan Ramadan sudah Allah berikan bonus. Apa bonusnya? Belum beramal bu, baru bertemu dengan Ramadan. Kemarin itu kita dipanjangkan umur bertemu dengan Ramadan, sudah dapat bonus maghfirah. Bagaimana kalau kita lagi isi Ramadan pertemuan itu dengan ibadah, dengan salat, dengan puasa? Rasulullah SAW dalam hadis sahih mengatakan man shama Ramadan. Ini bapak-bapak dah hafal. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, landasan puasa dia apa? Iman. Karena memang orang yang dipanggil untuk menunaikan puasa Ramadan hanya orang beriman. Oleh karenanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam.
Orang yang tak beriman tak masuk dalam panggilan ini. Maka berbahagialah ketika kita masih bisa melaksanakan puasa, berarti ada nilai iman di dalam diri kita. Khawatir bagi orang yang dipanggil-panggil bertemu dengan Ramadan berpuluh-puluh kali, bertahun-tahun, tapi tak pernah puasa. Khawatir. Saya tidak mengatakan dia tak punya iman, tapi khawatir bisa masuk dalam kelompok orang yang tak punya iman. Kenapa? Berarti dia tak masuk dalam seruan Allah. Karena yang diseru itu hanya orang beriman. Itu satu keistimewaannya. Dilandasi dengan keimanan, wahtisaban, ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa landasannya iman, dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan satu jaminan. Kata Nabi Muhammad apa? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Tak usahkan dosa. Amal baik kita yang telah lalu sulit kita deteksi. Bisa bapak deteksi amal bapak? Palingan yang besar-besar, saya haji 2 kali, itu bisa dihitung. Betul? Amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang lain bisa bapak hitung. Andai kata saya berikan buku sekarang, tolong isi dari tahun kemarin sampai sekarang taat, bisa kita ngitungnya? Tak bisa. Apalagi kesalahan kita yang jauh lebih banyak dari taat kita. 24 jam satu hari satu malam Allah berikan kita hidup. Kalau kita boleh jujur, walaupun tak maksiat, tapi yakinlah lebih banyak nganggurnya daripada taatnya. Baca Quran berapa? Jam 10 tutup dah kayak masjid ni. Itu pun baca Quran dah campur ngantuk. Ya. Kalau kita nak jujur seperti itu, tak bisa deteksi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Apa? Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Itu nikmat yang paling besar. Kenapa? Kan itu tadi, kebaikan kita saja tak pernah kita tahu, tak pernah bisa kita hitung berapa banyak, apalagi kesalahan. Yang kita yakin, seyakin-yakinnya, kesalahan kita jauh lebih banyak. Rahmat Allah, maghfirah Allah yang kita butuhkan pada saat ini. Makanya bulan Ramadan bulan maghfirah, bulan Ramadan bulan rahmat. Beruntung orang yang bertemu dengan Ramadan, dan rugi orang yang dipertemukan dengan Ramadan tapi dia tidak mengambil sebab-sebab yang mendatangkan maghfirah. Maka oleh karena itu kata Rasulullah SAW, di antara ciri-ciri orang yang celaka adalah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tak mendapatkan ampunan. Man adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu faqad ab'adahu Allah. Orang yang bertemu Ramadan, selesai Ramadan, tak dapat dia ampunan Allah, maghfirah Allah, maka kata Rasulullah, itulah orang yang celaka, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pertemuan ketika dengan Ramadan, ketika kita isi lagi dengan Ramadan. Apalagi kalau kita tambah dengan tarawih, baca Quran, iktikaf, sedekah, apa saja amalan-amalan yang kita lakukan. Maka amalan-amalan yang kita lakukan selain pahalanya dilipat gandakan, tidak usahkan yang wajib. Kata Rasulullah dalam hadisnya, satu wajib ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah sab'ina faridah fi ghairihi, maka menyamai seperti ibadah 70 kali fardu selain Ramadan. Bapak Ibu, salat zuhur bulan Ramadan nilainya seperti orang yang salat zuhur 70 kali di luar Ramadan. Ini bonus hanya diberikan oleh Allah pada bulan ini. Kalau bulan lain, ya kalau kita nak banyak hitungan pahalanya harus banyak juga geraknya. Bulan ini tak perlu banyak gerak. Cukup dijaga salat 5 waktu, setiap kewajiban yang kita lakukan dibalas bukan 1, 70. Adalat lahu sab'ina faridah. Wa man taqarraba binafilah udilat lahu
fariidah fi ghairihi. Orang yang melakukan satu ibadah sunnah pada bulan ini itu seperti orang yang melakukan satu ibadah wajib selain daripada Ramadan. Itu hanya ada pada bulan ini ya. Hanya ada pada bulan Ramadan ini. Apalagi kemudian kita isi dengan tadi yang saya katakan tarawih. Rasulullah katakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang qiyam Ramadan. Dalam hadis ini dikatakan qiyam Ramadan, ulama memberikan penafsiran yang begitu banyak. Qiyam Ramadan ada yang memaknai dengan salat tarawih. Qiyam Ramadan ada yang mengatakan amalan apa saja, ibadah apa saja yang kita lakukan pada malam bulan Ramadan dan itu dianggap bagian dari qiyam Ramadan. Tarawihnya kita, i'tikafnya kita, baca Qur'annya kita, tahajudnya kita pada bulan Ramadan itu masuk dalam kategori qiyam Ramadan. Kalau orang memaksimalkan daripada Ramadan dengan ibadah pada malam harinya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah juga akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Yang terakhir, bertemunya kita dengan Ramadan selain anugerah maghfirah yang Allah janjikan untuk kita, pertemuan ini juga menjadi sebab atau sarana yang paling cepat bagi kita untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, belum enggak? Enggak, saya tak lihat jam. Takaran saya kalau ceramah bulan puasa ni, kalau dah agak kering-kering berarti dah setengah jam. Saya tak pakai jam. Kalau bulan Ramadan ni saya tahu betul. Agak seret-seret gitu, telah naik liur sekali tak masuk, itu berarti dah setengah jam. Kalau 2 kali saya nelan tak masuk, itu dah sejam berarti. Bukan apa, bulan Ramadan ini pahala je dilipat gandakan. Apalagi enggak, agak payah lah. Mungkin bawaan subuh kali ya. Tapi beliau panitia paham. Yang penting tu panitia paham, yang lain tak perlu paham. Gurau saja ya. Gurau juga gurau. Jangan pula serius betul paham. Serius pun tak apa. Enggak gurau-gurau. Ada satu cerita biar kita ini semangat, termotivasi bahwa pertemuan kita dengan Ramadan ini, kalau bahasa orang sekarang, bukan pertemuan kaling-kaling. Kan orang suka ngomong gitu kan. Ini pertemuan besar. Sarana yang paling cepat, sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mengangkat derajat kita di hadapan Allah, ini bulan ini. Pertemuan kita dengan Ramadan itu sarana paling tercepat. Tinggal kita mau ngisi apa enggak. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ibnu Majah. Saya sampaikan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan status hadis ini sahih karena ini berkaitan dengan cerita. Nanti orang bilang, oh itu cerita-cerita dibuat-buat ya. Bukan. Ini hadis Nabi SAW dalam bentuk cerita. Seorang sahabat Nabi namanya Talhah bin Ubaidillah. Siapa? Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah bercerita bahwa di zaman Nabi ada 2 orang pemuda yang datang dari desa, pelosok desa, ingin menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. 2 pemuda ini datang dari pelosok desa yang bernama Qudha'ah. Desanya Qudha'ah. Dikatakan oleh ulama sejarah, desa Qudha'ah ini kurang lebih 200 kilo. Ada yang mengatakan 20 kilo dari kota Nabi SAW.
Kemudian datanglah pemuda ini dan menyatakan Islamnya. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan fastahsana bi islamihima. Kemudian kedua orang sahabat ini betul-betul bagus dalam keislamannya. Dia bukan hanya orang yang masuk-masuk begitu, tapi memang betul-betul konsekuen dengan apa yang dia pegang, apa yang dia yakini, yaitu Islam. Sehingga dia beramal. Dia adalah orang yang Masya Allah kuat ijtihadnya. Subhanallah, setelah dia masuk Islam, kedua ini kemudian diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, ghazwah. Berperang dengan Nabi dan para sahabatnya. Salah satu di antara temannya, kedua orang ini subhanallah ditakdirkan wafat, meninggal dalam berperangan. Sehingga pemuda itu disebut dengan syahid. Meninggal syahid. Kita tahu pahala syahid. Syahid, orang yang meninggal balasannya surga. Orang syahid tak boleh dimandikan, karena malaikat sudah punya kerja mandikan. Orang syahid darahnya tak boleh dihilangkan, karena darah itu akan menjadi status dia di hadapan Allah. Sehingga dikatakan darah itu nanti Allah akan ganti dengan bau lebih wangi daripada misik. Itu balasan bagi orang yang syahid. Temannya yang satu tidak meninggal, selamat, pulang kembali. Baru 1 tahun setelah kejadian itu, temannya tadi, yang satunya yang tidak meninggal dalam peperangan juga wafat. Tapi wafatnya tidak dalam keadaan peperangan. Setelah temannya yang kedua itu meninggal, 1 tahun setelahnya meninggal, maka Talhah bin Ubaidillah bermimpi di dalam tidurnya, annahu ra'a fi manamih, bahwa dia melihat atau bermimpi dalam tidurnya. Bagaimana mimpinya? Anni ala babil jannah, kata Talha bin Ubaidillah, dalam mimpiku itu aku berada di pintu surga. Fakharaja kharij, kemudian keluar dari pintu surga tersebut seseorang. Kemudian menyeru-nyeru, memanggil, untuk mempersilakan orang yang dipanggil masuk ke dalam pintu tersebut. Kemudian tibalah masanya dipanggil. Ketika dipanggil, yang diseru pertama kali itu justru yang meninggal 1 tahun setelah yang syahid, bukan yang syahid. Yang dipersilakan terlebih dahulu itu. Sehingga baru kemudian setelah yang satunya, baru kemudian yang syahid itu menyusul masuk yang kedua. Apa yang dilihat Talha bin Ubaidillah dalam mimpinya ini diceritakan dengan sahabat-sahabat, sehingga mereka heran. Iya, kenapa kok yang bukan yang syahid lebih dipanggil dahulu masuk ke dalam surga? Tapi yang dilihat oleh Talha bin Ubaidillah ini, kenapa yang justru temannya yang meninggal bukan dalam keadaan syahid, yang meninggal 1 tahun setelah dia? Kebingungan ini kemudian diangkat ke Nabi, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakanlah dengan cerita tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyu syai'in ta'jabuna bihadza aw kama qala. Kata Nabi, apa yang membuat kalian heran dengan kejadian yang disampaikan Talha bin Ubaidillah ini? Iyalah wahai Rasulullah, kami heran. Kan seharusnya mereka yang syahid, yang jaminannya sudah pasti surga, yang lebih dulu dipanggil ketimbang yang tidak syahid. Karena syahid itu punya tempat tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilihat Talha bin Ubaidillah ini justru sebaliknya. Itu yang membingungkan kami. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afala yamkus alaihi sanah. Bukankah yang meninggal tidak syahid tadi, dia kemudian mendapatkan rentang waktu 1 tahun. Dapat 1 tahun. Afala yamkus alaihi sanah wa adraka Ramadan. Itu yang paling penting. Wa adraka Ramadan fa shalla wa sham wa sajada kaza wa kaza fi sanah.
Kata Nabi, bukankah yang meninggal 1 tahun setelahnya dia kemudian bertemu dengan Ramadan? Dia isi kemudian isi dengan salat dan puasa, dan kemudian dia kaza wa kaza fi sanah, dan dia telah melakukan sujud sekian dalam 1 tahun tersebut. Bayangkan, orang yang syahid derajatnya sudah jelas, tapi dalam hal ini Allah ingin kemudian menggambarkan kepada kita bahwa orang yang bertemu dengan Ramadan kemudian dia isi waktunya dengan ibadah, tidak mustahil seperti yang Allah gambarkan dalam hadis ini, bahwa derajat orang yang bertemu dengan Ramadan bisa jadi lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang syahid. Ini fakta, ini buktinya. Bahkan Rasulullah meyakinkan sahabat termasuk Talha bin Ubaidillah. Apa kata Rasulullah? Wa ma bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard. Ketahuilah, perbedaan antara keduanya ini, kata Rasulullah, lebih jauh daripada perbedaan bumi dan langit. Itu kalau Allah ingin menghendaki. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu banyak anugerah. Bagaimana tidak melampaui dari orang-orang yang kemudian beramal saleh yang begitu banyak dengan umur yang panjang. Kalau kita bertemu dengan Ramadan, mengisi waktu kita dengan Ramadan, apalagi dapat anugerah Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini, yang Allah katakan seperti orang yang beramal 1000 bulan, 23 tahun ya, 83. Bayangkan Mbak, kalau dapat 2 kali Lailatul Qadar, itu seperti orang umur beratusan. Makanya umat Nabi Muhammad, walaupun umurnya pendek, tapi amal ibadahnya Allah pastikan lebih besar. Karena Allah tak berikan jaminan umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surga terlebih dahulu, kecuali ada keistimewaan. Kan dalam hadis, semua umat mulai dari Nabi Allah Adam tak akan diperkenankan masuk ke dalam surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita dapat prioritas? Padahal kalau buat amal, kita ni sedikit amal. Kalaulah kita rajin Bapak, kita rajin nih, umur kita 63. Umur umat Nabi terdahulu itu 300 tahun. Letih hidup. Maka saya sering katakan, 300 tahun, andai kata dia degil 100 tahun, masih mau dia modal 200 tahun. 100 tahun degil tuh. Paham? Kemudian dia beramal 200, kan masih banyak modalnya. Lah kita ini 62, degilnya 60 tahun. Baru kemudian taubat dah di penghujung. Tapi rahmat Allah tak mungkin berikan jaminan ini, tak mungkin berikan garansi kepada umat Nabi Muhammad kalau tidak ada kemuliaan. Salah satu di antara kemuliaan yang bisa diperoleh, bisa digapai oleh umat Nabi Muhammad, kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan ini. Maka tugas kita saat ini yang kita dipertemukan dengan Ramadan, maksimalkan. Sepaling tidak salat kita mulai kita jaga. Itu yang kita harapkan, rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita jaga tarawih kita, amalan-amalan sunnah yang kita anggap mungkin kecil, jangan dianggap kecil. Kita kan biasanya di 10 terakhir Ramadan itu kita rajin tuh jalan-jalan ke masjid jauh-jauh. Nak ngapa? Iktikaf. Betul? Masjid kita kosong. Berangkat ke kota sana, saya tak perlu sebutlah masjidnya. Bukan tak boleh, boleh. Tak usahakan cuman ke masjid kota. Ke Mekah lebih bagus. Nak ke mana? Nak iktikaf di mana? Masjidil Haram. Berangkat. Kalau duit lah. Bagus. Tapi itu bagus, itu baik, silakan. Tapi kadang-kadang kalau nak untuk iktikaf jangan nunggu 10. Iya, kalau sampai umur kita 10 Ramadan terakhir tuh, kalau tak sampai, apalagi 10 Ramadan tuh kegiatan banyak. Anak jahit, baju belum beli. Jadi bisa jadi tak jadi iktikaf itu.
itu boleh kita agendakan, tapi hari-hari yang sudah kita laku jangan kita abaikan. Nunggu 10 terakhir Ramadan, sementara hari-hari 20 hari kita ke masjid nih Pak, 20 hari kita tarawih di sini, masuk dari setelah Isya atau sebelum Isya sampai keluar setelah tarawih minimal setengah jam. Kita bisa bayangkan kalau waktu kita masuk Isya di sini, kita berdiri di masjid tersebut, kita niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, maka selama proses kita berada di dalam masjid setengah jam, ini kalau setengah jam semuanya terhitung pahala i'tikaf. Kadang-kadang kita nunggu 10 setiap hari, yang setengah jam tak kita lakukan. Kalaupun kita kemudian sampai melakukan i'tikaf di 10 Ramadan, kadang-kadang belum 10 menit kawan dah nelpon, mana kau boy, kata dia. I'tikaf, dah lah ni ngopi. Iya gak ya? Jauh dia pergi. Nunggu 10 hari Ramadan, udah duduk di dalam masjid, ditelepon kawan. Hari-hari kita ni Bu, saya yakin, karena itu pernah saya alami. Berapa kali kita masuk masjid, kadang-kadang lupa niat i'tikaf. Termasuk subuh ini. Ada di antara kita ni bisa jadi lebih banyak, betul? Makanya biasanya dulu tu masjid tu ada di depan pintu kaca tu, niat i'tikaf untuk menyadarkan orang. Tapi kadang-kadang sudah pun besar tampang di depan kaca tu niat i'tikaf, karena dia datang terlambat, tak sempat dia lihat baca doa itu. Datang terlambat. Iman dah, pintu belum digeser, kadang-kadang dah dirudu. Bagaimana nak baca dan i'tikaf? Itu amalan kan udah pasti. Saya tanya, kita setiap hari masuk masjid tak? Tapi jarang kadang-kadang kita melakukan itu. Padahal itu bisa kita lakukan. Cuma numpang niat saja. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Selesai. Tapi itu tak kita lakukan. Betapa lewat ibadah yang nilainya Masya Allah, apalagi bulan Ramadan. Nilainya kan dilipat gandakan. Hal-hal yang begitu tu jangan pernah kita lewatkan. Ini saya sering Bu, makanya saya ni bukan menuduh orang, bukan. Saya pengalaman pribadi. Saya setiap hari ngajar di masjid. Kadang-kadang udah tak akhir nak balik, ya Allah, tak niat i'tikaf. Dah nak balik dah. Kalaupun niat dapat 2 menit enggak? Dari dalam masjid keluar ke, tapi lumayanlah. Kadang-kadang udah balik sampai ke rumah dah ingat, tadi masjid lama, tak niat i'tikaf. Sering sekali. Kita tidak menyalahkan. Kadang-kadang setan juga memang berupaya untuk melupakan kita. Bagaimana kita masuk dalam masjid dengan amal, kalau tak bisa diganggu dia ke masjid, paling tidak kukurangi amalan dia. Setan dah tak mampu dah. Ini tak bisa diganggu ni, kata dia. Ini Pak Ua ni dah biasa rutin, bukan bawa tahun ini dia ke masjid ni, dah bertahun-tahun dah. Ini tak bisa diganggu ni. Jadi caranya, caranya itu je. Kita kurangkan dia. Macam mana caranya? Salah satu di antaranya itu tadi. Maka kalau kita ini jangan merasa kemudian kita ini. Tapi itulah kadang-kadang memang gangguan atau cobaan kita di dalam ibadah. Memang harus dibiasakan. Saya pun baru kemudian mulai itu terbiasa, itu karena saya sudah sering kali melanggar. Tapi karena saya lawan, saya ingatkan berupaya. Hari ini Alhamdulillah, saya setiap masuk masjid mesti saya berhenti, walau sejenak. Sebenarnya tak perlu berhenti niat i'tikaf itu. Cuman saya nak meyakinkan kalau saya ini sudah niat i'tikaf. Makanya saya biasanya berhenti sebentar, itu i'tikaf. Kalau enggak sempat, saya sambil berjalan. Itu pun kadang-kadang masih lupa Pak. Itu saya katakan, semua amal ibadah, setan itu nunggu. Paham? Macam mana cara kita ni? Tak bisa dia ganggu, dia kurangkan. Syukur-syukur kita setan bisa kita ganggu ni. Tapi kalau dah tak bisa kita ganggu, dah lah tak bisa. Itu tak bisa tu, kata dia. Terus, macam mana kita kurangkan lah. Jadi tak full betul dia dapat pahala tu. Itu kerja setan tu. Maka oleh kerana itu, hal-hal sunnah kecil-kecil tu bisa kita lakukan pada bulan ini. Kerana kita berharap akan dilipat gandakan. Saya kira cukuplah ya, walaupun minta terus saya tak mampu dah. Ini lain terakhir ini panas pun mulai naik ya. Ini bapak nyaman habis sini tidur, saya meregang. Hendak biar saya.
Baiklah ya, tetap semangat semua. Alhamdulillah sehat walafiat. Masih banyak nih sepuh-sepuh nih. Saya ini orang lama di sini. Jadi lama betul, orang lama betul saya ini, bukan orang baru sekarang. Saya tidak domisili di sini, tapi saya tahu masjid ini, tahu pengurusnya lama, cukup lama. Belum ada pengajian di majelis ini kalau tidak, masjid ini kalau tidak salah, kecuali saya pertama buat majelis di sini ini. Masih berapa orang? Beliau tahu, orang-orang sepuh Pak Bob tahu semua. Jadi kalau ibu saya lihat Ustaz baru tu kali, enggak, udah lama, dah lama cuma tak muncul. Tapi alhamdulillah masih ada jadual saya di sini. Makanya saya upayakan tetap pergi. Padahal jauh. Saya kalau dah jauh-jauh kadang-kadang jarang. Tapi untuk pil ni insya-Allah lah. Ya. Insya-Allah. Karena semangatnya. Saya kadang-kadang semua tergerak itu karena semangat orang juga. Karena semangat orang itu adalah doa buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua para sepuh panjang umur, sehat walafiat terus. Kita semua mendapatkan daripada rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.